Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi ini pembelajaran kita materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Meneladani sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan. Sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah siswa belajar ini, siswa dapat meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil, dan Maha akhir. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Anak-anakku, selanjutnya tentang definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama-nama, atau bentuk jamak dari al-ismu atau nama. Al-husna artinya yang paling baik. Menurut istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau yang terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha ayat 8. Asmaul Husna merupakan taufiqiyah, yaitu atas petunjuk Allah dan Rasul-Rasulnya, bukan berdasarkan penalaran manusia. Asmaul Husna merupakan sifat-sifatnya yang mulia dan bukanlah zatnya. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala karena akal manusia memiliki kelemahan untuk mengetahui esensinya. Kemudian yang B, dalil nakli tentang Asmaul Husna. Di dalam Quran banyak dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna, di antaranya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian, dalil akli tentang Asmaul Husna.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tas'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, jenis-jenis Asmaul Husna. Berdasarkan maknanya, Asmaul Husna terbagi menjadi beberapa kelompok. Asma Allah yang menunjukkan sifat satu, yaitu Asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb dan sifat itu terus melekat pada diri Allah. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah dan ia tidak tergantung dengan kehendak Allah. Asma Allah termasuk kelompok ini. Kemudian jenis-jenis Asmaul Husna yang kedua yaitu Asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka dia tidak melaksanakannya. Kemudian asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. Kemudian jenis yang keempat, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sekarang kita membahas Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Arti dari Al-Karim yaitu Maha Mulia. Yang dimaksud Maha Mulia di sini penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dengan dalil surat Al-Infitar ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Quran surat Al-Infitar ayat 6. Oke. Kemudian Asmaul Husna Al-Mu'min yang artinya Maha memberi keamanan dan Maha terpercaya. Di sini penjelasannya yaitu Allah Maha memberi keamanan dan Maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap pelaku maksiat. Kemudian Al-Wakil, Maha Pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian Maha Pemelihara ini ada pada Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian Asmaul Husna yang keempat, Al-Matin, Maha Kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Kemudian Asmaul Husna yang kelima, Al-Jami', Maha mengumpulkan.
Maksudnya, penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kemudian yang keenam, al-adlu, Maha adil. Artinya, Maha adil sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas. Keadilan manusia terbatas, kadang khilaf, salah, condong terhadap sesuatu yang dicintainya, dan lain-lain. Kemudian, adil ini ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Akhir, Maha Akhir. Di sini penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maka kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Hal ini ada dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Demikian anak-anakku penjelasan tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa kalian cerna dengan baik dan mudah, dan ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kiranya sampai di sini kami tutup, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.